Halo teman-teman, sebelum kita membahas seputar tentang manajemen, kalian pasti sering kan mendengar kata manajer ataupun manajemen. Tapi mungkin dari kalian masih bingung apa sih sebenarnya manajemen itu, untuk apa kita belajar manajemen. Baik, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam video kali ini, yang akan kita bahas itu meliputi pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah tingkatan manajemen. Baik, yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Dalam arti luas, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada intinya, manajemen itu mengandung 3 pengertian pokok. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, dan yang kedua adalah manajemen sebagai kolektivitas, dan yang terakhir adalah manajemen sebagai seni dan ilmu. Dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa ilmu manajemen ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kita pribadi, organisasi, ataupun sebuah perusahaan. Karena apa? Karena masing-masing dari kita, organisasi ataupun perusahaan itu memiliki tujuan yang akan kita capai, sehingga perlu adanya ilmu manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam manajemen. Telah kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur dalam manajemen. Terdapat 6 unsur dalam manajemen yang meliputi manusia, metode, mesin, uang, bahan, dan pasar. Unsur yang pertama yaitu manusia atau bisa disebut man. Manusia ini merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Man ini mengacu pada unsur manusia dalam sistem operasi, sehingga manajemen manusia adalah salah satu tanggung jawab yang paling penting dalam manajemen. Unsur yang kedua yaitu metode. Metode ini merupakan unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Metode kegiatan ataupun usaha harus dibuat sebaik dan seefektif mungkin untuk menghasilkan kerja yang bagus dan maksimal. Unsur yang ketiga adalah mesin. Mesin ini merupakan unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pembelian serta penggunaan mesin ini harus diatur agar mesin tersebut bisa efektif. Unsur yang keempat adalah bahan. Bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaannya ini harus dilakukan sebaik dan seefektif mungkin, sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Unsur yang kelima adalah money atau uang. Uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan dalam manajemen. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien, sehingga penganggaran dan penggunaan uang harus diatur dengan cermat, bijaksana, dan efisien agar bisa dipertanggungjawabkan. Unsur yang keenam adalah pasar atau market. Pasar adalah unsur yang terakhir dari manajemen, terutama untuk bisnis atau usaha. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi manajemen.
Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Tugas-tugas inilah yang disebut sebagai fungsi manajemen. Dalam pelaksanaannya, manajemen mempunyai 4 tugas yang biasanya disingkat sebagai POACH. P sendiri adalah planning atau disebut dengan perencanaan, O adalah organizing atau pengorganisasian, A adalah actuating atau disebut penggerakan, dan yang terakhir adalah C atau controlling yang disebut sebagai pengawasan. Yang pertama adalah planning atau disebut perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan atau bisa disebut cara untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perencanaan ini berpedoman pada 5W dan 1H. 5W itu apa saja, yakni what, why, where, when, who, dan 1H-nya adalah how. Menurut T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah penetapan tujuan, analisis keadaan, identifikasi kemudahan dan hambatan, dan pengembangan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi yang kedua yakni organizing atau disebut pengorganisasian. Organizing ini merupakan proses penyusunan struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini perlu memegang beberapa prinsip, antara lain penetapan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pelimpahan wewenang, kesatuan komando, rentangan kekuasaan, dan yang terakhir adalah tingkat kekuasaan serta koordinasi. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau dengan secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Ada beberapa cara untuk menggerakkan semua anggota agar kita semua bisa mencapai suatu tujuan. Yang pertama, bisa menggerakkan anggota tersebut dengan memberi pengarahan ataupun perintah yang tegas. Kemudian ada juga memberikan motivasi atau dorongan agar anggota tersebut bisa melakukan dengan baik. Ada juga dilakukan dengan kita memberi contoh atau teladan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan ini merupakan proses pengamatan, menilai pelaksanaan, dan pengendalian proses kerja, sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mencegah penyimpangan. Kedua, bisa memperbaiki kesalahan dan menindaklanjuti penyelewengan. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, pengawasan ini berguna untuk mendidik agar pegawai bisa bersikap jujur. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengawasan. 1. Menetapkan standar untuk pengawasan. 2. Mengukur kinerja. 3. Membandingkan hasil dengan standar, dan yang terakhir adalah memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang korektif. Pembahasan selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen puncak, kedua adalah manajemen menengah, dan yang terakhir adalah manajemen bawah. Manajemen puncak atau top management merupakan jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi tersebut, yang mana yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen menengah atau disebut middle management. Middle management ini merupakan manajemen tingkat tengah-tengah, di mana manajemen ini bertanggung jawab membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya, dan dia juga bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Adapun yang termasuk tingkatan bagian ini adalah kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian.
Dan yang terakhir adalah manajemen bawah atau disebut lower management. Manajemen ini merupakan tingkat paling rendah dalam suatu organisasi yang biasanya disebut dengan manajemen lini pertama. Adapun tugas manajemen bawah ini adalah mengawasi tenaga operasional dan bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Adapun yang merupakan tingkatan ini itu seperti contoh mandor dan supervisor. Kesimpulannya, manajemen merupakan suatu ilmu atau seni yang di dalamnya terdapat suatu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, sampai dengan pengawasan kepada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.